Welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa, selamat datang juga bulan Maret dan tentunya selamat datang juga bulan Ramadan. Nah teman-teman semua, sebelum kita mulai pembahasan video gua kali ini soal orang terakhir di benteng pertahanan sebuah tim, terutama di tim nasional kita, izinkan gua untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga puasanya dilancarkan dan tentunya berkah, amin. Nah teman-teman, ini sudah memasuki bulan Maret, jadi hanya tersisa kurang dari 3 minggu. Timnas Indonesia akan segera menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia round ketiga, tentunya dari grup C. Kita semua tahu Indonesia akan menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti, dan juga 25 Maret kita akan menghadapi Bahrain. Nah, kali ini gue akan bahas soal penjaga gawang, orang terakhir di pertahanan sebuah tim, dalam hal ini tim nasional kita, di mana kita semua juga sudah dengar beberapa waktu lalu kita kedatangan tambahan amunisi di bawah Mister Gawang, yaitu Emil Audero Mulyadi. Ini adalah penjaga gawang keturunan Indonesia dari Lombok yang beribukan Italia. Dan ini tentunya membuat persaingan di bawah Mister Gawang semakin ketat. Tentunya Martin Paes ada di pole position di sana. Kemudian Emil Audero tentunya dengan spek yang dia miliki yang juga tampil semakin baik di Palermo ya dalam status pinjaman. Nah, kemudian kita akan memburu. Nah, ini yang menarik nih. Satu lagi kiper ketiga atau deputi kedua. Karena kiper utama Martin Paes, deputi 1 tentunya Emil Audero, dan deputi 2 ini siapa nih? Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Pak Erick Thohir beberapa waktu lalu, dia akan menekankan penjaga gawang muda dan kemungkinan lokal. Ya meskipun waktu ada silaturahmi ya di Menara Dana Reksa beberapa waktu lalu, gue sempat menyampaikan dua hal. Satu soal grassroots terkait dengan banyaknya maraknya kerusuhan dan kericuhan di Liga 1, Liga 2 sampai Liga 4. Yang kedua soal timnas, gue juga menyinggung soal Sirus Margono. Kebetulan waktu itu gue menyebutkan dia sudah tampil cukup konsisten bersama Dukak Jini di Liga Kosovo, dan gue nonton highlightsnya di 3 pertandingan terakhir, dan penampilannya cukup bagus. Sempat adu penalti juga, dia menepis, dan kemudian bahkan kalau kita lihat cara dia membilap serangan sebagai penjaga modern ini sangat komplit ya. Kemudian beliau mendengarkan dan memberikan notes kepada Sekjen PSSI ya, Pak Yunus Nusi, ya untuk menyampaikan ke Patrick Kluivert ya. Tapi kalau kita lihat dari naga-naganya, kelihatannya Sirus Margono nggak masuk radar ya. Tapi kita nggak tahu, ini kan hanya analisa, sehingga kita kembali lagi ke pernyataan Pak Erick Thohir juga beberapa waktu lalu, bahwa dia menekankan kepada penjaga gawang lokal yang berusia muda, relatif muda. Nah, ini agak bias ya, muda itu berapa ukurannya? Apalagi kiper itu 26, 27 pun terhitung muda, karena umur mereka bisa sampai 35 dan 40. Nah, tapi gue sudah melakukan riset kecil-kecilan. Intinya ada kurang lebih tiga lah ya, 3 katakanlah kandidat dari kiper tim nasional Indonesia yang punya potensi untuk dibawa oleh Coach Patrick Kluivert mendampingi Emil Audero dan juga Martin Paes. Nah, kita langsung mulai aja ya, 3 kiper itu siapa aja, dan nanti gua akan simpulkan menurut gua yang punya potensi paling besar siapa. Nah, kalian juga pasti juga punya versi sendiri, atau mungkin sama, kita akan lihat di akhir. Oke, yang pertama kita tentu harus menyebutkan Hernando Ari. Kenapa? Karena Hernando Ari ini adalah juga langganan tim nasional Indonesia sebelum hadirnya Martin Paes. Dia juga tampil bahkan membela U2 Indonesia, tim nasional Indonesia di Piala Asia U23, dan juga di tim nasional Indonesia di Piala Asia Senior ya, di Qatar juga dua-duanya nih. Secara postur sebenarnya dia pas lah 180 cm ya, nggak terlalu wow, bukan yang 185 atau bahkan 190 seperti Emil dan juga Martin Paes, tapi juga nggak pendek dalam arti secara standar umum gitu loh. Karena kemarin gue sempat membawakan Liga 3 Nusantara, itu rata-rata kipernya hampir nggak ada yang di atas 180. Jadi sebenarnya secara tinggi dia udah oke. Nah, cuman kalau kita lihat selepas dia cedera sekitar akhir tahun lalu, penampilannya agak turun, dan ini juga berbanding lurus dengan turunnya performa Persebaya.
Ini jadi ini ada satu penurunan lah secara performa bahkan juga secara kolektif. Dan kalau kita lihat dari 16 kali main, Hernando Ari ini hanya mencatatkan 5 kali clean sheet, ya, hanya 5 kali clean sheet 16 kali main, dan so far dia mengantongi 15 kali caps buat tim nasional Indonesia. Nah ini, jadi dia adalah kiper utama terdahulu, tapi performanya lagi agak turun gitu loh, dan agak rentan cedera juga gitu. Nah itu dari Hernando Ari, tapi bukan gue menutup peluang ya, arti gue bukan mengatakan dia pasti nggak dipanggil, nggak, cuman kira-kira seperti itulah kondisi terakhirnya. Nah kemudian ada satu nama yang cukup menyita perhatian, yaitu Muhammad Adi Satrio. Kenapa? Karena dia muda, jadi gue juga harus memasukkan namanya kepada satu dari 3 kandidat yang mungkin aja dilirik minimal oleh Patrick Kluivert. Nah, masalahnya sama juga nih Muhammad Adi Satrio. Memang kalau kita lihat dari catatannya dia cukup bagus, cukup inti juga bersama PSIS Semarang, tapi kondisi terakhirnya dia cedera. Ya, cedera 1 bulan dan sudah menjalaninya 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi kita nggak tahu apakah dia sudah pulih. Kalaupun pulih, apakah dia kembali bisa langsung ke penampilan terbaik. Nah ini juga menjadi tanda tanya gitu ya. Bermain bersama PSIS Semarang dan dia mengalami cedera lutut ya waktu itu kalau nggak salah saat menghadapi Dewa United ya. Oke, terakhir yaitu Nadeo Argawinata. Nah jujur kalau gue lihat dari basicnya dulu ya, ini tinggi kiper, mungkin kiper Indonesia paling tinggi saat ini ya, 189 cm, dan terakhir sering dibawa oleh tim nasional kita di bawah Sintayong saat itu. Dan Nadeo Argawinata saat ini adalah pemain atau kiper lokal yang paling banyak mendapatkan minute play dan juga paling banyak dan paling banyak mencatatkan clean sheet, dan dia berada di antara serbuan kiper-kiper internasional atau kiper-kiper asing yang menduduki peringkat papan atas. Hanya kalah kalau nggak salah dari Kevin Mendoza ya, penjaga gawang Persib Bandung, yang memang Persib Bandung secara kolektif, secara tim itu pertahanannya luar biasa ya, paling sedikit kebobolan kalau gua nggak salah, nanti gua akan share klasemennya, dan juga dia paling banyak mencatatkan clean sheet gitu. Jadi tapi kan itu kiper asing, kiper Filipina ya. Tapi kemudian ada Nadeo Argawinata yang menyodok di peringkat kedua dengan 9 kali clean sheet dari 20 pertandingan yang dijalankan dia. Ya, dia juga nggak semua main ya, mungkin ada cedera atau apa, gue nggak ngerti. Dan kalau kita lihat dari beberapa nama tadi yang gue sebut, ada Hernando Ari, Muhammad Adi Satrio, dan tentu saja Nadeo. Nadeo ini yang paling banyak mengantongi caps, 24 caps ya bersama tim nasional Indonesia. Kalau dilihat dari pengalaman, mungkin dengan Hernando lebih unggul. Karena Hernando udah sempat mencicipi Piala Asia Senior, kemudian juga Piala Asia U23, bahkan juga di kualifikasi round 2, bahkan round 3 gitu. Tapi Nadeo itu tadi tahun ini sangat konsisten, hampir selalu jadi pilihan utama, jarang cedera, punya tinggi tubuh yang juga cukup ideal, sangat ideal malah 189 sebagai perbandingan. Iker Casillas 185 cm begitu ya. Jadi 180-an tuh kiper sebenarnya cukup lah begitu. Dan kalau kita lihat juga dia sebenarnya bukan tanpa pengalaman ya. Dia pernah juga, kita masih ingat bagaimana tepisan penaltinya saat di AFF menghadapi Singapura. Jadi bukannya dia kosong-kosong amat gitu loh membela tim nasional Indonesia. Jadi ada, jadi mentalitasnya juga ada, dan secara umur dia juga masuk. Kalau gua nggak salah umurnya 27 tahun, pokoknya masih 20-an akhir, 20-an tengah ke akhir dikit lah gitu ya. Jadi ini masuk juga nih dalam profil yang memang dianjurkan oleh Federasi Ketua Umum PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir. Nah, ada satu lagi sebenarnya nama yang cukup menarik, yaitu Hilmansyah. Di awal-awal kiper PSM Makassar ini cukup bagus penampilannya, sangat konsisten dan mencatatkan 5 clean sheet dari 12 pertandingan penampilannya. Cuman di PSM Makassar setelah lepas dari dia cedera, posisinya agak sedikit kegeser sama kalau nggak salah Reza ya gitu, dan bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir dia nggak dapat minute play sama sekali, jadi agak disayangkan, dan juga pengalaman dari timnas kurang. Jadi dari beberapa nama kiper nasional yang mungkin nanti kiper yang bermain di Liga 1 ya, yang kemungkinan besar akan dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk melengkapi puzzle di bawah Mister Gawang, ya menurut gua ada 2 nama yang punya kandidat cukup kuat atau besar, yaitu Nadeo Argawinata dan juga Hernando Ari. Tapi kalau disuruh pilih, gue melihat ya, lebih paling besar kemungkinannya adalah Nadeo Argawinata, kecuali tiba-tiba PSSI kemudian atau bukan PSSI ya, Patrick Kluivert kemudian melihat, oh kayaknya Sirus Margono aja nih yang dibawa, walaupun kemungkinan itu kecil, tapi kita nggak tahu. Nah,
Sebagai penutup tentunya teman-teman semua, sambil mungkin kalian ngabuburit, sambil kalian mungkin menjalankan ibadah puasa hari pertama, tentunya nggak ada salahnya untuk sambil beraktivitas juga sebagai bagian dari ibadah. Tinggalkan komen kalian, tentunya harus lebih sopan. Kalau biasanya udah sopan, harus lebih sopan lagi ya. Walaupun sopan juga harus setiap saat ya. Tinggalkan komen kalian soal posisi penjaga gawang ini, kiper ketiga dari yang main di Liga 1, tentunya dari ya kasta tertinggi sepak bola profesional Indonesia. Menurut kalian siapa nama-nama yang mungkin akan dipanggil Patrick Kluivert? Apakah ada yang satu dari beberapa nama yang gue sebutkan tadi, yang gue paparkan tadi, atau kalian mungkin punya calon tersendiri? Siapapun itu silahkan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa dan sehat terus. Sampai jumpa dan adios.